Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Maya Ramadhani, NIM 86 dari Prodi PGSD UMP semester 4. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang hasil artikel yang telah saya buat, yaitu mengenai kajian literatur tentang model pembelajaran terpadu nested untuk meningkatkan hasil belajar siswa sekolah dasar. Baik, jadi masuk pada latar belakang dari artikel ini. Jadi artikel ini ditulis dengan dilatar belakangi masalah yang sering terjadi dalam pembelajaran di sekolah dasar, yaitu siswa itu kurang aktif dan materi pelajaran itu seringkali diajarkan secara terpisah-pisah, sehingga itu sulit dipahami secara menyeluruh oleh siswa. Kemudian metode pembelajaran ini juga masih banyak digunakan yang cenderung satu arah, di mana guru hanya menjelaskan sementara siswa hanya mendengar. Hal ini membuat siswa itu mudah bosan, tidak termotivasi, kemudian mengalami kesulitan dalam belajar. Jadi, oleh karena itu, dibutuhkan cara pembelajaran yang lebih menyatu dan bermakna agar siswa ini bisa belajar dengan lebih aktif dan memahami materi dengan lebih baik. Jadi, salah satu solusinya adalah dengan menggunakan model pembelajaran terpadu nested. Nah, model ini bisa menjadi alternatif yang memungkinkan siswa belajar berbagai hal sekaligus seperti pengetahuan, cara berpikir, kemudian sikap dalam satu kegiatan pembelajaran yang saling terhubung. Jadi, saya ingin menunjukkan bahwa model ini sangat cocok diterapkan di sekolah dasar karena sesuai dengan cara berpikir anak-anak dan membantu meningkatkan pemahaman serta hasil belajar mereka secara menyeluruh. Baik, jadi dalam artikel yang telah saya buat, saya telah memaparkan mengenai apa itu model nested, mulai dari pengertian, kemudian karakteristik, kemudian kelebihan dan kelemahan, serta bagaimana cara mengimplementasikan model nested. Nah, jadi yang pertama kita harus mengetahui dulu apa itu model nested. Nah, jadi menurut Ulfah tahun 2020, model sarang atau nested adalah model pembelajaran terpadu yang target utamanya adalah materi pelajaran yang dikaitkan dengan keterampilan berpikir dan keterampilan mengorganisasi. Artinya, memadukan aspek kognitif atau pengetahuan, kemudian afektif atau perasaan dan emosi, kemudian psikomotorik atau kemampuan yang berkaitan dengan kegiatan fisik atau keterampilan. Kemudian sikap dan komunikasi juga. Nah, maksudnya apa? Nah, maksudnya adalah memadukan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Jadi, guru ini dalam merancang suatu pembelajaran itu dimana dalam satu materi pembelajaran tersebut atau materi pelajaran tersebut, guru itu tidak hanya membuat siswa memahami suatu materi saja atau dalam arti hanya aspek kognitif yang ditonjolkan, melainkan juga menonjolkan keterampilan lain, yaitu yang menyangkut aspek afektif dan psikomotorik juga. Oke, slide selanjutnya yaitu mengenai karakteristik dari model nested. Nah, jadi model nested ini memiliki 4 karakteristik. Yang pertama yaitu holistik. Nah, apa yang dimaksud dengan holistik? Nah, jadi holistik artinya yaitu siswa mendapatkan output belajar secara menyeluruh karena dilatihkannya mereka dengan
tidak hanya sebatas satu keterampilan saja. Jadi, siswa akan diajak melihat hubungan antara berbagai konsep, sehingga pemahaman mereka menjadi lebih mendalam dan cakupannya lebih luas. Kemudian, karakteristik nomor 2 yaitu bermakna. Nah, jadi dengan menguasai berbagai keterampilan sekaligus dalam satu materi pelajaran, pembelajaran menjadi lebih bermakna. Karena apa? Karena siswa itu tidak hanya mengetahui suatu konsep, tetapi juga memahami, kemudian merasakan, dan serta mampu menerapkannya dalam kehidupan nyata. Nah, kemudian yang ketiga, ada otentik. Nah, jadi karena siswa itu tidak hanya memahami pelajaran melalui keterampilan kognitif saja, hal ini sudah dipastikan atau sudah menunjukkan bahwa model Nesit ini mendorong siswa untuk berlatih, sehingga siswa juga mendapat pemahaman lebih lanjut melalui apa yang mereka kerjakan atau pengalaman secara langsung. Kemudian yang terakhir adalah aktif. Nah, seperti yang sudah dijelaskan bahwa dengan berbagai keterampilan yang diterapkan, siswa ini dapat mendorong siswa tidak hanya menjadi pasif di dalam kelas. Oke, baiklah. Kemudian model Nesit ini memiliki kelebihan. Nah, apa saja kelebihannya? Nah, yang pertama, guru dapat mengajarkan berbagai keterampilan secara bersamaan. Kemudian kelebihan yang kedua yaitu pembelajaran bisa lebih kaya dan bermakna. Jadi pembelajaran bisa menjadi lebih dinamis dan berkualitas karena guru tidak hanya berfokus pada satu tujuan, tetapi juga dapat mengakomodasi berbagai aspek yang dapat memperkaya pengalaman belajar siswa. Kemudian kelebihan yang ketiga adalah mencakup berbagai aspek pembelajaran. Jadi model Nesit tidak hanya fokus pada satu sisi saja, misalnya hanya pengetahuan atau kognitif, tetapi juga mengajarkan sikap atau afektif dan keterampilan psikomotorik. Contohnya saat siswa belajar, mereka tidak hanya sekadar membaca materi, tapi juga diajak untuk berdiskusi. Kemudian kelebihan yang keempat yaitu mengajarkan berbagai hal penting dalam satu waktu. Jadi dalam model Nesit, guru itu bisa menggabungkan beberapa tujuan pembelajaran sekaligus dalam satu kegiatan. Misalnya, saat siswa belajar membuat laporan pengamatan, mereka sekaligus melatih kemampuan menulis, kemudian mengamati, kemudian berpikir kritis, serta bekerja sama. Baiklah, yang selanjutnya yaitu ada kelemahan dari model Nesit. Nah, kelemahan yang pertama yaitu bisa membingungkan siswa karena dalam satu kegiatan belajar terdapat 2 atau lebih tujuan pembelajaran. Nah, jadi dalam model Nesit itu satu kegiatan pembelajaran itu bisa mencakup 2 atau lebih hal yang ingin diajarkan sekaligus. Misalnya, siswa diminta menulis laporan sambil mengamati lingkungan dan bekerja sama dalam kelompok. Nah, jika guru tidak menjelaskan dengan jelas apa yang harus dilakukan terlebih dahulu atau apa hal yang paling penting, maka siswa bisa merasa kebingungan, harus fokus kemana, kemudian tugas itu menjadi tidak selesai dengan baik. Nah, kemudian kelemahan yang kedua yaitu tujuan pembelajaran bisa menjadi tidak fokus. Nah, karena ada banyak tujuan dalam satu kegiatan, kadang siswa dan guru itu tidak bisa menentukan mana tujuan yang paling utama. Nah, akibatnya siswa mungkin hanya memahami sebagian materi dan inti pelajaran justru tidak tersampaikan dengan maksimal.
Baik, sekarang bagaimana cara mengimplementasikan model nested. Nah, jadi ini merupakan contoh desain model nested yang bentuknya seperti sarang atau lingkaran yang saling tumpang tindih. Nah, jadi langkah pertama dalam mengimplementasi model ini yaitu kita menentukan konten atau topik dalam satu mata pelajaran, yaitu pada lingkaran yang merah. Nah, di sini saya mencontohkan topik pengolahan data dalam matematika. Nah, kemudian setelah itu kita analisis kira-kira keterampilan belajar apa saja yang bisa dipadukan dalam topik pengolahan data. Misalnya di sini keterampilan berpikir atau thinking skill dan organizing skill. Nah, jadi contoh implementasinya misalnya pada topik pengolahan data, guru meminta siswa menuliskan data berat badan teman atau satu kelasnya. Kemudian guru meminta siswa membuat bagan. Nah, jadi kemudian siswa bisa mengelompokkan, misalnya mana yang berat badannya 20 kg, 30 kg, 40 kg, dan seterusnya. Nah, sehingga ditemukan berat badan tertinggi dan terendah. Nah, jadi seperti inilah model nested yang memadukan berbagai keterampilan sekaligus dalam satu konten atau materi pelajaran. Baiklah, jadi berdasarkan hal-hal yang telah dijelaskan tentang model pembelajaran nested, jadi dalam artikel saya berkesimpulan bahwa model pembelajaran terpadu nested itu sangat bermanfaat dalam meningkatkan hasil belajar siswa di sekolah dasar, karena hal ini mampu menggabungkan berbagai aspek penting dalam pembelajaran, seperti misalnya pengetahuan, sikap, kemudian keterampilan ke dalam satu kegiatan yang menyatu dan bermakna. Jadi, dalam model ini, siswa itu tidak hanya sekedar menghafal materi, tetapi juga dilatih untuk bisa berpikir kritis, kemudian bekerja sama dengan teman, kemudian menyelesaikan masalah yang ada di sekitaran mereka. Nah, hal ini bisa membuat pembelajaran terasa lebih nyata dan menyenangkan, sehingga siswa menjadi lebih aktif dan bersemangat dalam belajar. Selain itu, model nested ini juga bisa mendorong siswa untuk mengembangkan kemampuan penting di abad ke-21 seperti komunikasi yang baik, kemudian kerjasama tim, dan juga kreativitas. Namun, agar tujuan pembelajaran tercapai, perlu diingat lagi, untuk memaksimalkan tujuan pembelajaran, guru itu juga harus merancang kegiatan belajar dengan maksimal dan baik. Jadi menyusun tujuan yang jelas, kemudian memberikan petunjuk yang tepat. Supaya apa? Supaya siswa tidak merasa kebingungan. Nah, jadi secara keseluruhan, model nested ini bisa menjadi pilihan yang baik untuk menciptakan pembelajaran yang menarik dan berkualitas di sekolah dasar. Demikian pemaparan saya tentang artikel kajian literatur tentang model pembelajaran terpadu nested untuk meningkatkan hasil belajar siswa sekolah dasar. Semoga dengan pemaparan ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan teman-teman sekalian tentang model nested. Nah, sekian saya sampaikan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.